Oke, untuk di awal eh, saya akan buat video introduction eh, khususnya untuk rigging and skinning yang udah pasti setelah rigging sudah termasuk joint skeleton, IK dan controller. Simpelnya kalau eh, kita akan buat eh, satu setup, kita pindah ke modul rigging, skeleton, create join, ya. Ini saya buat beberapa join, lalu saya enter supaya dia bisa stop gitu. Terus sebelum lebih lanjut saya akan buat satu IK handle untuk setiap dua skeleton, dua join gitu. Dan terakhir di bagian ujungnya gitu. Jadi ada beberapa IK yang akan kita set. Sebelumnya saya biasa bedakan dengan warna gitu ya. Terus IP-nya akan saya select beberapa yang akan saya bedakan dengan warna biru, jadi kelihatan bedanya. Selanjutnya saya akan buat satu controller dengan nerve circle gitu ya. Ini baiknya saya eh, balik ke perspektif gitu. Terus saya akan buat arahnya dari sumbu X, create seperti itu. Lalu posisinya eh, akan saya set di setiap IK handle supaya bisa mengontrol posisi-posisi IK handle-nya. Edit, duplicate, sekali lagi. Ini saya taruh di sini. Bikin rotation. Ini juga. Oke. Gitu. Lalu untuk rootnya saya akan taruh di sini dan akan membuat dia lebih besar supaya kita bisa membedakan antara controller untuk IK handle dan untuk rootnya. Setelah ini selesai, kita akan balik lagi ke apa? Ke perspektif. Nah, root skeletonnya, root joinnya akan saya parent ke controller yang pertama, lalu IK handle pertama dengan controller kedua, IK handle kedua dengan controller ketiga. Oh maaf, sebelumnya kita harus melakukan freeze transform supaya semua atributnya balik dalam kondisi 0. Freeze transform. Oke. Dah, nah ini baru join ke controller pertama, IK handle pertama ke controller kedua, IK handle kedua ke controller ketiga, begitu seterusnya. Ya. Nah, sesudah ini untuk membangun hierarki dari controller, jadi dari
yang terakhir saya parent ke controller di atasnya, begitupun selanjutnya sampai controller rootnya, sehingga ketika rootnya digeser semuanya akan ikut seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya akan buat satu model dari cube yang nanti akan saya buat dengan smooth subdiv proxy. Ini widthnya saya perpanjang kurang lebih seperti ini gitu. Lalu subdivision widthnya saya akan buat lebih banyak, lalu saya akan masukkan band deform nonlinear band supaya saya bisa melakukan bending gitu ya. Ini sudah pasti rotate-nya 90 supaya sesuai. Ini saya buat wireframe supaya kelihatan gitu. Lalu kurvatur bandnya saya masukin seperti ini ya. Supaya band handle-nya ikut, saya akan parent ke objeknya sehingga objeknya bisa saya kontrol rotasinya juga supaya sesuai dengan arah lengkungan joinnya. Oke, seperti itu. Saya akan buat shading viewportnya X-ray sehingga bisa kelihatan. Nah, seperti itu. Kalau ini sudah, ya, ini saya mau select sedikit, terus saya coba turunin sedikit sambil nambah kurvatur band. Kalau ini sudah, saya akan lakukan delete history supaya bandnya menjadi satu node dalam node object seperti ini gitu ya. Setelah itu saya akan select objeknya, lalu select join rootnya dan akan melakukan skimming dengan bind skim, edit, reset, bind berdasarkan join hierarchy. Bind metodenya saya pakai geodesic dengan metode terakhir. Kalau sudah, resolution saya biarkan kecil, di situ bind skim. Kita tunggu sebentar. Kalau ini sudah gitu ya. Setelah ini sudah saya akan balikkan ke normal. Setelah ini sudah, baru saya akan melakukan mesh smooth subdiv proxy. Saya pakai dua. Subdiv proxy di display di viewport saya keep, subdiv proxy renderable-nya saya aktifkan. Seperti itu. Nah, di sini saya bisa lihat ada dua cube, yang pertama lalu yang kedua itu hasil smoothingnya. Ini yang akan saya keluarkan ya, yang akan saya keluarkan. Tapi karena di sini sudah ada controllernya saja yang akan, enggak, dia ikut. Karena itu saya select objeknya, lalu translate XYZ-nya saya unlock supaya bisa digeser. Seperti ini saya tampilin lagi. Oke. Nah, yang proxy objeknya saya akan masukkan ke dalam layer, lalu saya hide supaya saya bisa lihat controllernya dan saya bisa
lakukan animate. Misal saya select dari atas semua controllernya ke arah root gitu. Lalu kalau saya lakukan rotation, maka dia akan melakukan rotation seperti yang saya mau. Gitu. Seperti itu. Nah, untuk melakukan cek di skinning, ya, kita balik lagi ke region skin time skin weight, gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan smoothing value dengan melakukan float. Jadi kita ke smooth, select dari yang pertama satu persatu, kita melakukan smooth, yang kedua smooth, ketiga smooth, cukup klik 3 kali. Seperti itu. Terus selesai, kita hide lagi. Kali ini kita akan coba ulang lagi. Kita bandingkan apa hasilnya cukup smooth sesudah gitu ya. Nah, ini lebih smooth dari yang tadi gitu. Oke, kira-kira workflow kerjanya seperti itu. Hanya untuk karakter, creatures sudah pasti akan jauh-jauh lebih kompleks ya, sehingga kita selama term ini bisa mempelajari termasuk dynamic yang bisa kita add ke dalam muridnya. Kurang lebih seperti itu.